Di sebuah desa terpencil di Afrika Selatan, lahir seorang bayi dengan nama yang berarti, pembuat onar. Tak ada yang tahu, bayi ini akan tumbuh menjadi simbol harapan, menghabiskan puluhan tahun di penjara, dan akhirnya, memimpin sebuah bangsa menuju kebebasan. Ini adalah kisah tentang Nelson Mandela, perjalanan luar biasa dari jeruji besi, ke kursi tertinggi di negara. Sebuah kisah yang akan membuat Anda percaya, bahwa satu orang bisa mengubah sejarah dunia. Sebelum kita mulai menelusuri perjalanan hidup sang legenda, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa like video ini, agar semangat perjuangan seperti Mandela terus hidup, dan kisah-kisah sejarah luar biasa lainnya bisa sampai ke lebih banyak orang. Episode 1, Awal Langkah Sang Pejuang. Bayangkan sebuah desa kecil di Afrika Selatan pada awal abad ke-20. Tanahnya kering, rumah-rumahnya sederhana, dan kehidupan berjalan apa adanya. Disinilah, pada tanggal 18 Juli 1918, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi simbol harapan bagi jutaan orang, Rolihlahla Mandela. Namanya, Rolihlahla, dalam bahasa Hausa berarti penarik ranting pohon, atau secara kiasan, pembuat onar. Mungkin itu adalah pertanda takdirnya, bahwa ia akan mengguncang tatanan yang ada. Mandela tumbuh di tengah tradisi suku Dembu, mempelajari adat, cerita rakyat, dan pentingnya persatuan. Namun, di luar desanya, dunia sedang berubah. Afrika Selatan mulai menerapkan sistem apartheid, sebuah kebijakan brutal yang memisahkan kulit putih dan kulit hitam, memberi hak istimewa hanya kepada yang berkulit putih, dan menekan sisanya ke sudut ketidakadilan. Ketika Mandela beranjak dewasa, ia menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah sama jika sistem ini terus berkuasa. Ia meninggalkan desa menuju kota, menempuh pendidikan hukum di Johannesburg. Di sana, ia mulai melihat langsung wajah nyata diskriminasi. Kulit hitam tak boleh masuk restoran tertentu, duduk di bangku tertentu, bahkan tak bisa memilih pemimpin mereka sendiri. Mandela tak hanya marah, ia tergerak. Bersama sahabatnya, Oliver Tambo, ia membuka firma hukum khusus untuk membantu orang-orang kulit hitam yang diperlakukan tidak adil. Tapi perjuangan ini bukan tanpa risiko. Ia mulai menjadi target pengawasan pemerintah. Di tengah tekanan, Mandela bergabung dengan African National Congress, ANC, organisasi yang berjuang melawan apartheid. Awalnya, mereka menggunakan aksi damai dan protes, tapi pemerintah semakin kejam. Demonstrasi dibubarkan dengan kekerasan, ratusan ditangkap, bahkan ada yang dibunuh. Hati Mandela bergejolak. Ia tahu perjuangan damai penting, tapi, berapa lama lagi rakyat harus menderita? Maka, ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia mulai memimpin perlawanan yang lebih radikal. Episode 2, 27 tahun di balik jeruji. Tahun 1962. Mata-mata pemerintah sudah mengawasi setiap langkah Nelson Mandela. Foto wajahnya terpampang di kantor polisi dan surat kabar sebagai buronan berbahaya. Suatu pagi, dalam perjalanan pulang dari luar negeri, mobilnya dihentikan aparat bersenjata. Tanpa ampun, Mandela digelandang, diadili, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tuduhannya, makar, konspirasi, dan memimpin gerakan bersenjata. Lokasi hukumannya bukan penjara biasa, tapi Pulau Robben, sebuah tempat terpencil yang terkenal kejam. Dari kejauhan, pulau itu terlihat indah, tapi bagi para tahanan politik, itu adalah neraka di bumi. Mandela ditempatkan di sel sempit, hanya berukuran 2,4 meter kali 2,1 meter. Kasurnya tipis, tanpa bantal. Setiap hari ia dipaksa bekerja memecah batu di bawah terik matahari. Debu kapur menempel di kulit, menusuk paru-paru. Para sipir berusaha mematahkan semangatnya. Membatasi kunjungan keluarga, melarang membaca buku-buku tertentu, bahkan menghalangi surat-suratnya. Tapi Mandela tetap teguh. Ia membaca setiap buku yang bisa ia dapatkan, menulis surat rahasia yang diselundupkan keluar, dan mulai mengajar sesama tahanan tentang politik, hukum, dan strategi perjuangan. Di penjara, ia menemukan cara lain untuk melawan, bukan dengan senjata, tetapi dengan kesabaran dan kecerdikan. Ia memahami musuhnya, mempelajari kelemahan mereka, dan menjaga persatuan di antara para tahanan. Tahun demi tahun berlalu. Rambutnya mulai memutih, wajahnya penuh keriput, tapi matanya masih menyala. Di luar sana, dunia mulai berubah. Tekanan internasional terhadap pemerintah Afrika Selatan semakin besar. Negara-negara memboikot ekonomi mereka,
organisasi hak asasi manusia menuntut pembebasan Mandela. Hingga suatu hari di tahun 1990, pintu selnya dibuka. Seorang sipir berdiri di ambang pintu dan berkata pelan, "Mandela, kau bebas." Ia melangkah keluar, berjalan menuju gerbang penjara, disambut ribuan orang yang bersorak. Tangannya terangkat tinggi, mengepalkan tinju sebagai simbol kemenangan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh rakyat Afrika Selatan. Episode 3, Dari Kebebasan ke Puncak Kekuasaan. Tahun 1990. Dunia menyaksikan momen bersejarah, Nelson Mandela bebas setelah 27 tahun di balik jeruji. Namun ia tidak keluar dengan rasa dendam, melainkan dengan tekad untuk membangun perdamaian. Langkah pertamanya bukan menyerang lawan politiknya, tetapi mengajak mereka bicara. Mandela tahu, jika perang saudara pecah, seluruh Afrika Selatan akan hancur. Maka ia duduk satu meja dengan orang-orang yang dulu memenjarakannya, bahkan dengan Presiden kulit putih saat itu, F.W. de Klerk. Perundingan demi perundingan digelar, seringkali panas, penuh ancaman, bahkan diiringi kekerasan di jalanan. Tapi Mandela tak mundur. Ia mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan keselamatannya demi satu tujuan, mengakhiri apartheid. Pada tahun 1993, dunia memberi pengakuan. Mandela dan de Klerk menerima hadiah Nobel Perdamaian atas upaya mereka mempersatukan bangsa yang terpecah. Tapi penghargaan itu hanyalah awal dari ujian terbesarnya. Tahun 1994, Afrika Selatan menggelar pemilihan umum pertama yang bebas dan setara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua orang, tanpa memandang warna kulit, bisa memberikan suara. Hari itu, antrean mengular di seluruh negeri. Orang-orang berjalan berkilometer, hanya untuk menaruh secari kertas ke dalam kotak suara. Suasana penuh haru. Seorang wanita tua berusia hampir 80 tahun berkata, "Hari ini, aku benar-benar merdeka." Hasilnya mengejutkan banyak pihak, tapi tidak bagi rakyat. Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan pertama dari kulit hitam. Pelantikan itu menjadi momen dunia. Di hadapan ribuan tamu undangan, Mandela berdiri dengan setelan jas sederhana, senyum yang tulus, dan suara yang tenang namun penuh wibawa. Ia berkata, "Kita harus belajar hidup bersama sebagai saudara, atau kita akan binasa bersama sebagai orang bodoh." Episode 4, Warisan Sang Legenda. Tahun 1994, Nelson Mandela resmi menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan. Ia mewarisi sebuah negara yang retak, rakyatnya terbelah, luka masa lalu masih menganga. Tapi ia tahu, jika ia memimpin dengan dendam, bangsa itu akan runtuh. Langkah pertamanya sebagai presiden mengejutkan banyak orang. Ia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tujuannya bukan untuk membalas, tetapi untuk mengungkap kebenaran, memberi ruang bagi korban dan pelaku untuk bicara, dan memulai penyembuhan luka bangsa. Mandela juga mengambil langkah simbolis yang berani. Ia mengenakan jersey tim rugby nasional, yang dulunya menjadi simbol supremasi kulit putih, dan memimpin dukungan penuh terhadap tim itu di Piala Dunia Rugby 1995. Momen itu, yang dikenal sebagai Mandela Magic, membuat stadion yang dulu penuh kebencian berubah menjadi lautan persatuan. Selama masa kepemimpinannya, Mandela berjuang menghapus kemiskinan, memperluas pendidikan, dan membangun rumah bagi rakyat miskin. Ia tidak hanya memimpin dari balik meja, tapi juga turun langsung ke lapangan, menyapa rakyatnya satu persatu. 5 tahun kemudian, di puncak kejayaannya, Mandela mengambil keputusan yang jarang dilakukan seorang pemimpin. Ia tidak mencalonkan diri lagi. Ia ingin memberi teladan bahwa kekuasaan bukan untuk dipertahankan selamanya. Setelah pensiun, ia menjadi simbol perdamaian dunia, menginspirasi generasi muda, dan terus berbicara tentang kesetaraan, kemanusiaan, dan keberanian untuk memaafkan. Pada 5 Desember 2013, dunia kehilangan Nelson Mandela. Ribuan orang dari berbagai negara datang memberi penghormatan terakhir. Namun warisannya tetap hidup, di hati rakyat Afrika Selatan, dan di hati semua yang percaya bahwa satu orang bisa mengubah dunia. Saya tidak pernah kalah. Saya menang, atau saya belajar. Nelson Mandela. Dari penjara, ke kursi presiden, hingga menjadi legenda dunia. Nelson Mandela pernah berkata, "Saya tidak pernah kalah. Saya menang, atau saya belajar." Dari desa kecil, penjara pengap, hingga podium presiden, hidupnya adalah bukti bahwa keteguhan hati bisa menembus tembok kebencian dan membangun jembatan persatuan.
Warisan Mandela bukan hanya untuk Afrika Selatan, tapi untuk seluruh dunia. Ia mengajarkan kita bahwa keberanian untuk memaafkan seringkali lebih kuat dari keinginan untuk membalas. Dan sekarang, giliran kita untuk menjaga api itu tetap menyala. Jika kisah ini menginspirasi Anda, bantu kami terus menghadirkan cerita-cerita luar biasa lainnya. Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semangat Mandela bisa menyentuh lebih banyak hati di luar sana. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, sejarah selalu punya cara untuk mengubah kita.